You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Pedro Acosta sadar cuma bisa saingi Marc Marquez dengan Ducati, tergoda gabung tim Valentino Rossi. Pedro Acosta menyadari Marc Marquez kini hanya bisa disaingi pembalap yang tunggangi motor sama dengannya, yakni Ducati. Akankah hal ini membuat Acosta akhirnya tergoda untuk gabung tim Valentino Rossi? Diketahui, tim Valentino Rossi jadi salah satu tim satelit Ducati. Kiprah manis pun bisa turut ditunjukkan pembalap tim Rossi, yakni VR46 Racing Team, di MotoGP 2025. Pedro Acosta arungi MotoGP 2025 dengan terseok-seok. Dia belum pernah naik podium sejauh musim ini. Pencapaian terbaik pembalap KTM Red Bull itu adalah finish di posisi keempat. Hal itu terjadi di balapan utama MotoGP Prancis, Aragon, dan Belanda 2025. Acosta pun kini masih menempati posisi ke-8 di klasemen sementara MotoGP 2025. Perolehan poinnya terpaut sangat jauh dari Marc Marquez yang memimpin klasemen saat ini, yakni mencapai 209 poin. Acosta pun sadar bahwa dirinya hanya bisa saingi Marc Marquez jika menunggangi motor Ducati juga. Sebab, Ducati tengah jadi tim terkuat di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya, sayangnya, satu-satunya motor yang tersedia saat ini untuk mencoba bersaing dengan Marc, apalagi mencoba memenangkan kejuaraan dunia, adalah mengendarai motor yang sama dengannya atau Ducati, ujar Acosta, dikutip dari Motosan. Yang jelas, ada 4 merek yang sangat bersaing ketat, dan ada satu yang jauh di depan yang lain, lanjutnya. Akankah pernyataan Acosta tadi membuatnya tergoda untuk gabung tim Valentino Rossi? VR46 Racing Team kini memang menjadi bagian dari tim satelit Ducati. Acosta pun belakangan diisukan didekati Valentino Rossi untuk merapat ke timnya. Rumor ketertarikan itu mencuat sejak awal musim MotoGP 2025. Tetapi, Acosta masih memiliki kontrak hingga akhir MotoGP 2026 bersama Red Bull KTM. Menarik menantikan kelanjutan karir Acosta. Sementara itu, dibongkar sang ayah, Francesco Bagnaia ternyata jadikan Marc Marquez panutan. Francesco Bagnaia ternyata menjadikan Marc Marquez sebagai salah satu panutannya di MotoGP. Hal itu dibongkar oleh sang ayah yang bernama Pietro Bagnaia. Marquez dan Bagnaia saat ini sedang bersaing dalam klasemen atas MotoGP 2025. Pria asal Spanyol itu menempati posisi pertama dengan 307 poin, sedangkan sang rekan di posisi ketiga dengan 181 poin. Pietro Bagnaia mengatakan Marquez punya arti yang sangat penting buat putranya. Pasalnya, pembalap berusia 28 tahun itu menjadikan sang rekan setim di Ducati Lenovo sebagai panutan. Marc selalu menjadi panutan bagi Bagnaia terutama di tahun-tahun ketika mustahil untuk mengalahkannya. Dia melihatnya sebagai panutan, seseorang yang melampaui batas, kata Pietro Bagnaia dilansir dari Motosan. Semua tentu mengetahui fakta Bagnaia adalah murid dari Valentino Rossi. Namun, perkataan Pietro itu sedikit menepis anggapan keduanya bakal punya hubungan tidak harmonis. Malahan, Pietro mengaku sangat menikmati persaingan Marquez dengan sang anak dalam MotoGP 2025. Ia yakin, putranya itu segera mencapai performa terbaik. Marquez bukan sekadar saingan, dia adalah cermin yang dapat dilihat. Motivasi itu adalah kunci evolusi Bagnaia dan mencapai posisinya saat ini, urai Pietro Bagnaia. Terkadang musuh terbaik juga merupakan guru terbaik, dan saya pikir itulah yang terjadi pada mereka, tandasnya. Terdekat, para pembalap akan tampil di MotoGP Jerman 2025. Balapan ke-11 MotoGP 2025 itu akan digelar di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernsthal, 11 hingga 13 Juli. Sementara itu, Di Giannantonio merasa aneh gabung tim Valentino Rossi meski bukan dari Akademi VR46, momen tersulit saat kursinya diambil Marc Marquez. Pembalap MotoGP, Fabio Di Giannantonio berbicara terbuka tentang VR46 dan tujuannya untuk musim ini. Meski asli Italia, pembalap yang akrab disapa Di Gia mampu berbicara dengan bahasa Spanyol saat wawancara dengan media DAZN. Saya bisa berbahasa Spanyol bukan dari kejuaraan Spanyol karena saya mengikuti kejuaraan Italia. Kami tidak punya cukup uang untuk mengikuti kejuaraan di Spanyol. Namun sejak saya kecil,
Saya tidak merasa senang jika tidak mengerti, kata Digia dilansir bolasport.com dari Motosan. Jadi, ketika saya masih kecil dan saya menonton wawancara para juara dalam bahasa Spanyol dan juga dalam bahasa Inggris, saya mencoba belajar sedikit di sekolah. Namun pada akhirnya, lebih dari sekadar di sekolah, saya mulai menonton semua serial, seperti Netflix dan semacamnya dalam bahasa Spanyol. Digia adalah satu pembalap negeri pizza yang masuk jalur MotoGP tanpa melalui relasi akademi balap milik legenda Valentino Rossi, VR46. Ya, itu benar. Saya bukan bagian dari akademi. Saya tidak tahu persis mengapa, tetapi mereka tidak mencari saya. Kami tidak memiliki kontak, ujar Digia. Saya tidak pernah berada dalam dinamika itu. Saya pikir akademi melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan para pembalap yang dimilikinya, tetapi saya selalu menempuh jalan saya sendiri. Saya merasa seperti orang luar di kejuaraan dunia. Anda tahu? Tetapi saya juga menyukainya, karena saya memiliki kepribadian saya sendiri, kisah saya sendiri, dan saya ingin membuat perbedaan dengan cara saya sendiri. Namun, pembalap 26 tahun itu tidak merasa sendirian di tengah tantangan dalam karirnya. Ya, memang lebih sulit. Ketika Anda memiliki tim yang kuat di belakang Anda, dengan begitu banyak sumber daya, visibilitas, dan koneksi, itu membuka banyak pintu, aku Digia. Saya harus membukanya sendiri, selangkah demi selangkah. Memang lebih sulit, tetapi saya juga lebih menghargainya. Semua yang saya capai adalah berkat saya, keluarga saya, dan orang-orang yang benar-benar mendukung saya. Seiring waktu, Digia masuk lingkaran VR46 dengan penandatanganan kontrak dengan VR46 yang mengubah persepsinya. Rasanya aneh, tetapi juga menyenangkan. Saya sangat senang. Pada akhirnya, meskipun saya bukan bagian dari akademi, mereka menyambut saya dengan sangat baik, kata Digia. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Uchiho, direktur tim, dengan seluruh tim. Dan itu adalah struktur yang berjalan dengan sangat baik dengan semangat yang besar. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa melakukannya dengan baik, juga sebagai bagian dari kelompok ini. Digia juga mengungkapkan pesan yang disampaikan Rossi kepadanya. Tentu saja dia cukup terlibat. Dia tidak datang ke setiap balapan, tetapi ketika dia datang, dia berbicara kepada kami, memberi saran, ucap Digia. Dia seorang legenda dan kehadirannya di dekatnya sungguh luar biasa. Meskipun saya bukan bagian dari akademi, dia memperlakukan saya seperti salah satu anggota tim. Digia laku mengungkapkan tahun tersulit dalam karirnya. Tahun lalu, hingga September, Anda tersingkir dari kejuaraan dunia. Anda lalu mengakhiri musim dengan spektakuler, naik podium, lalu menang, dan mendapatkan tempat, tim, tutur Digia. Digia kehilangan tempat pada Gresini setelah tim tersebut merekrut Marc Marquez pada 2024. Itu adalah momen tersulit dalam karir saya. Karena ketika Anda tahu Anda bisa melakukannya dengan baik, tetapi tidak mendapatkan hasil, dan terlebih lagi, Anda tidak memiliki kontrak adalah tekanan yang besar, ujar Digia. Namun, itu juga indah, karena saya berkata pada diri sendiri, oke, tidak ada yang percaya kepada saya, jadi sekarang saya akan melakukannya sendiri. Dan saat itu, yang terbaik dari diri saya muncul. Saya membebaskan diri, saya mulai menikmati diri sendiri, dan hasilnya pun datang. Akhir itu seperti mimpi. Digia merasa Paddock tidak cukup menghargainya sampai saat itu. Ya, sedikit. Saya pikir orang-orang seringkali lebih menghargai nama Anda, atau asal-usul Anda, daripada apa yang Anda lakukan di lintasan, aku Digia. Namun saya tetap tenang karena saya tahu siapa saya tahu apa yang dapat saya lakukan, dan sedikit demi sedikit orang-orang menyadari hal itu. Tahun ini saya berada di tempat yang baik, dengan motor yang bagus, dan saya ingin menunjukkan semua potensi saya. Kini saya ingin selalu berada di 10 besar, berjuang untuk 5 besar. Ketika semuanya berjalan lancar, saya tahu kami dapat berjuang untuk podium. Kami telah melakukannya tahun lalu. Saya ingin konsisten dan menunjukkan bahwa itu bukan kebetulan. Digia mendapat kesempatan menunggangi motor YP25 seperti yang digunakan Francesco Bagnaia dan Marquez. Digia menjelaskan dirinya ketika ditanya hal miliknya yang tidak dimiliki orang lain. Kepribadian, hasrat, hati. Saya seorang pembalap yang mengikuti jiwa saya suka menikmati diri sendiri, melakukan hal-hal dengan cara saya sendiri, kata Digia. Ketika saya merasa baik, saya bisa menjadi sangat cepat. Mungkin saya tidak memiliki struktur besar di belakang saya,
Tetapi saya memiliki gairah dan banyak orang baik di sekitar saya. Dan pada akhirnya juga memenangkan perlombaan.